Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Jimmy ID dalam pembahasan 10 ilmuwan wanita yang berkontribusi dalam sejarah sains dunia. Dalam sejarah kemanusiaan ada wanita-wanita brilian yang memainkan peran mendasar dalam sains. Tetapi terlepas dari kontribusinya yang luar biasa, mereka seringkali tidak pernah diakui. Mereka dibayangi oleh orang-orang lain dalam kehidupan mereka, sehingga harus dengan sengaja minggir dan yang lainnya menemui kematian yang malam. Sangat sedikit dari mereka yang berhasil menetap di dunia ilmiah dan mendapatkan pengakuan. Mereka diantaranya adalah 10 wanita luar biasa dari sejarah kemanusiaan dan peneliti yang berhasil memberikan kontribusi ilmiahnya dan telah membuat tanda signifikan dalam sejarah sains dunia berikut ini. Inilah 10 ilmuwan wanita yang berkontribusi dalam sejarah sains dunia. Siapakah saja mereka? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng video terbaru dari channel Jimmy ID. Oke, yang pertama, Irene Joliot-Curie. Irene Joliot-Curie belajar fisika dan kimia di Universitas Paris selama Perang Dunia Pertama. Ketika masa itu berakhir, dia mulai bekerja sebagai asisten untuk ibunya di Paris Radio Institute, yang kemudian dikenal sebagai Curie Institute. Penelitiannya di bidang fisika nuklir meliputi struktur atom, proyeksi nukleus yang mendasar untuk penemuan neutron, dan produksi artifisial untuk radioaktif. Curie memenangkan hadiah Nobel Kimia pada tahun 1935 bersama suaminya. Margarita Salas memperoleh gelar PhD-nya dalam bidang kimia di Complutense University of Madrid. Dia bertugas mempromosikan penelitian Spanyol di bidang biokimia dan biologi molekular. Karya Margarita menonjol karena kontribusinya dalam penyelidikan pembacaan informasi genetik. Studinya berfokus pada virus bakteri P29 yang kemudian memungkinkan kita untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana DNA berperilaku, bagaimana virus bakteri mengubah protein, dan bagaimana mereka saling berhubungan untuk membentuk virus fungsional. Margarita telah menerima beberapa penghargaan yang dinamai peneliti Eropa tahun 1999 oleh UNESCO. Dia diangkat sebagai Direktur Institute of Spain tahun 1995 sampai 2003 yang menyatukan semua akademi kerajaan Spanyol. Pada Desember 2018, sekolah Elis Godoy di Zaragoza diganti dengan nama Margarita Salas di dalamnya. Yang kedua, Hypatia. Hypatia bekerja sebagai filsuf dan ahli matematika. Dia mengabdikan dirinya untuk mengajar dan mempelajari ilmu pasti. Di antara banyak kontribusinya, ia memperbaiki desain astrolab, instrumen yang menentukan posisi bintang-bintang. Meskipun Hypatia telah diakui sebagai ahli matematika wanita pertama, faktanya adalah pada zamannya karya ilmiahnya tidak diterima dengan baik oleh beberapa kelompok yang menilainya sebagai pagan. Dasar-dasar ini sekarang tidak pasti karena satu-satunya bukti yang menunjukkan ini adalah fakta bahwa ajaran Hypatia berfokus pada karya-karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Sosok Hypatia telah diakui dan dikagumi oleh wanita yang telah mendedikasikan diri pada sains, astronomi, matematika, dan juga oleh para aktivis dan feminis. Lise Meitner. Lise Meitner adalah seorang ahli fisika yang meneliti radioaktivitas. Dia adalah seorang profesor di Institut Kaiser Wilhelm dan Universitas Berlin di tahun 1926 hingga 1933. Pada tahun 1938 dia harus meninggalkan Jerman karena dia seorang Yahudi.
Hukum Nuremberg dari pemerintah Nazi memaksanya untuk pergi dan kemudian dia bergabung dengan staf lembaga penelitian Mané Sigbak Institute di Stockholm. Ismetner adalah bagian dari tim yang menemukan fisi nuklir, namun hanya temannya Otto Hahn yang menerima penghargaan dan hadiah Nobel dalam kimia. Meskipun penemuan Meitner sangat penting, visinya tidak diketahui oleh sains sampai bertahun-tahun kemudian. Setelah itu namanya baru diakui. Yang kelima, Jocelyn Bell Barnell. Jocelyn Bell Barnell adalah seorang astrofisikawan yang menemukan sinyal radio pertama dari sebuah pulsar yang merupakan bintang yang memancarkan radiasi sangat intens dengan interval pendek dan teratur. Kisah Jocelyn juga ditandai oleh kesuksesan tanpa pengakuan karena tutornya Anthony Hewish yang menerima hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 1974. Meskipun fakta bahwa dialah yang membuat penemuan. Fakta ini tidak luput dari perhatian dunia ilmiah karena banyak rekannya mengutuk tindakan ini terhadap penghargaan tersebut. Namun baginya ini bukan berita buruk. Sebaliknya, dia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi padanya karena dia memiliki pengakuan lain yang jauh lebih signifikan daripada hadiah Nobel. Barnell adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh di Inggris dan tentu saja dalam astrofisika. Yang keenam, Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova adalah seorang kosmonot dan politisi. Dia adalah wanita pertama yang terbang di ruang angkasa di Vostok 6 pada 16 Juni 1963. Meskipun penerbangannya dimulai dengan cara yang patut dicontoh, selama lintasan di orbit, dia tidak bisa mengarahkan kapal ke arah tujuan karena ada kesalahan dalam sistem. Namun Direktur Program Luar Angkasa Soviet, Sergei Korolyov, mendiskreditkan pekerjaan kosmonot dan tidak mengizinkannya mengambil kendali manual atas kapal. Kesalahan dalam perangkat lunak navigasi otomatis pesawat ruang angkasa menyebabkan kapal menjauh dari bumi alih-alih mendekatinya. Ilmuwan Soviet harus dengan cepat mengembangkan algoritma pendaratan baru dan setelah itu Valentina dapat kembali dan menyelesaikan penerbangan dengan sukses. Sepanjang selang ini dia menderita pusing dan yang mengerikan dan ketidaknyamanan lainnya, tetapi berhasil mengorbit bumi 48 kali dan merekam semuanya melalui jurnal dan fotonya. Tereshkova masih menjadi satu-satunya wanita yang melakukan misi luar angkasa sendirian. Yang ketujuh, Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini adalah ilmuwan yang berspesialisasi dalam neurologi. Dia menerima hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran. Meskipun demikian, kehidupan Rita tidak mudah. Dia belajar di sebuah universitas selama Perang Dunia dan menghadapi kesulitan menjadi seorang wanita Yahudi. Di Italia ada undang-undang terhadap orang Yahudi yang diberlakukan oleh Benito Mussolini. Jadi Rita harus berhenti dari pekerjaannya di universitas dan memindahkan eksperimennya ke kamarnya sendiri. Di sana dia membuat laboratorium dengan mikroskop dan beberapa peralatan rumah tangga yang disesuaikan. Setelah serangan pasukan Nazi, dia harus melarikan diri lebih jauh ke selatan. Setelah perang usai, Rita yang sudah meneliti selama bertahun-tahun bekerjasama dengan ahli biokimia Stanley Cohen, kerjaan tersebut membuahkan hasil. Ia berhasil mengisolasi apa yang disebut faktor pertumbuhan saraf, protein penting untuk kelangsungan hidup neuron. Temuan tersebut merupakan yang pertama dari komunikasi sel ke sel. 8. Ada Lovelace. Adalah ahli matematika, ilmuwan komputer, penulis dan putri tunggal Anna Isabella dari penyair Lord Byron. Ada memiliki lebih banyak aspirasi ilmiah dan selalu terbukti lebih dipengaruhi oleh ibunya sendiri yang merupakan ahli matematika yang hebat. Pada usia 18, ada bertemu dengan ahli matematika Charles Babbage yang memotivasi dia untuk bergabung dengan tim mesin analitis yang terkenal. Ada tidak hanya berhasil dalam hal itu, tetapi juga melakukan apa yang diakui hari ini sebagai algoritma pertama untuk sebuah mesin. Secara resmi, hal ini menjadikannya sebagai programmer komputer pertama. Bahkan bahasa pemrograman saat ini ada yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dinamai berdasarkan namanya.
Yang kesembilan, Marie Curie. Marie adalah seorang ilmuwan terkenal yang menerima 2 hadiah Nobel untuk fisika dan kimia. Curie adalah pelopor radioaktivitas, menemukan teknik untuk isolasi isotop radioaktif dan 2 elemen kimia, polonium dan radium. Dari teman ini, kehidupan Madame Curie dikelilingi oleh radioaktivitas secara harfiah. Dia membawa elemen kimia bersamanya kemana-mana, mengabaikan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh paparan itu. Dia berbagi karya ilmiahnya dengan suaminya Pierre Curie dan kemudian dengan putrinya Irene dan Joliot Curie. Bertahun-tahun setelah kematian suaminya, Pierre memulai hubungan asmara dengan ilmuwan Paul Langevin yang membawanya lebih banyak masalah daripada yang bisa dibayangkan. Paul menikah meskipun dia tidak lagi tinggal bersama istrinya, yang memicu skandal nyata. Dia harus membersihkan namanya pada saat kehidupan cintanya tanpa lebih penting daripada hadiah Nobel kedua yang mengejutkan. Banyak teman-teman ilmiahnya ada di sisinya, termasuk Albert Einstein yang mendorongnya untuk menerima penghargaan tanpa penyesalan. Yang ke-10, Hedy Lamarr. Hedy Lamarr adalah penemu versi pertama dari spektrum diperluas yang memungkinkan komunikasi nirkabel jarak jauh atau sekarang kita kenal dengan Wi-Fi. Bersama dengan musisier Intel, mereka mengembangkan teknik enkripsi yang dikenal sebagai frekuensi hopping. Tetapi sebelum penemuan itu terjadi, Hedy mengalami situasi yang mengerikan. Suaminya Friedrich Mendel menahannya di rumahnya sendiri di bawah kendali ketat dan memaksanya untuk meninggalkan industri film. Pada tahun 1942, Hedy mendaftarkan paten metode komunikasi rahasianya yang berusaha menghindari deteksi torpedo oleh pasukan sekutu. Hedy berpendapat bahwa jika pemancar dan penerima mampu melompat secara bersamaan dari frekuensi ke frekuensi, maka siapapun yang mencoba mengenkripsinya sinyal itu tidak akan tahu di mana letaknya. Sayangnya, Hedy tidak menerima penghargaan atas penemuannya. So guys, itulah beberapa perempuan inspiratif dalam dunia sains. Semoga kamu terinspirasi untuk ikut berkontribusi seperti mereka. Ini dia 10 ilmuwan wanita yang berkontribusi dalam sejarah sains. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tertinggal video terbaru dari channel Jimmy Edi.